Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Marta Dian Pertiwi dari Universitas Pamulang, Prodi Sastra Indonesia. Video ini ditujukan menjadi salah satu syarat ujian akhir semester 2 pada mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Dengan dosen pengampu, Ibu Velayati Hairiyah Akbar, SPD, MPD. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah sastra Angkatan 45 dan Angkatan 50, yaitu tentang sejarah, ciri-ciri, karya sastra, dan para tokoh penggeraknya. Sejarah Sastra Angkatan 45. Sejarah Sastra Angkatan 45. Sastra Angkatan 45 dimulai pada tahun 1942, tepatnya pada tanggal 9 Maret 1942, yaitu pada saat pengambil alihan kekuasaan Jepang di Indonesia. Sejak tahun itu, terjadilah perubahan besar-besaran, revolusi kebudayaan dimulai. Munculnya karya-karya sastra Angkatan 45 yang dipelopori oleh Chairil Anwar ini memberikan warna baru pada khazanah kesusastraan Indonesia. Bahkan, ada orang yang berpendapat bahwa sastra Indonesia baru lahir dengan adanya karya-karya Chairil Anwar, sedangkan karya-karya yang pengarang terdahulu seperti Amir Hamzah, Sanusi Pane, Sultan Takdir Alis Jahbana, dan lain-lainnya dianggap sebagai karya sastra Melayu. Pada mulanya, angkatan ini disebut dengan berbagai nama. Ada yang menyebutnya Angkatan Perang, Angkatan Kemerdekaan, Angkatan Chairil Anwar, dan yang lain sebagainya. Baru pada tahun 1948, Rosihan Anwar menyebut angkatan ini dengan nama Angkatan 45. Ciri-ciri sastra Angkatan 45. Ciri-ciri karya sastra Angkatan 45. Karya sastra Angkatan 45 memiliki kedekatan yang intim dengan empiris politik. Ini sangat berbeda dengan karya sastra Angkatan Pujangga Baru yang cenderung romantik dan idealistik. Lahir dalam lingkungan yang keras dan memprihatinkan, karya sastra Angkatan 45 memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terbuka. Yang kedua, pengaruh unsur sastra asing lebih luas dibandingkan angkatan sebelumnya. Yang ketiga, bercorak isi realis dan naturalis meninggalkan corak romantis. Yang keempat, sastrawan periode ini terlihat menonjol individualismenya. Yang kelima, dinamis dan kritis, berani menabrak pakem sastra yang mapan sebelumnya. Yang keenam, penghematan kata dalam karya sastra. Yang ketujuh, lebih ekspresif dan spontan. Yang kedelapan, terlihat sinisme dan sarkasme. Dan yang terakhir, didominasi puisi sedangkan bentuk prosa tampak berkurang. Karya sastra dan para tokoh penggerak Angkatan 45. Karya sastra dan tokoh penggerak Angkatan 45. Yang pertama ada Krikil Tajam pada tahun 1949 karya Chairil Anwar. Kemudian ada Tanda Bahagia pada tahun 1944 karya Bakri Siregar. Dan ada juga dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma pada tahun 1948 karya Idrus. Dan karya sastra lainnya. Sejarah Sastra Angkatan 50. Sejarah Sastra Angkatan 50. Sastra Angkatan 50 dilatar belakangi oleh keadaan Indonesia yang pada saat itu mengalami perubahan yang cukup drastis, yakni dari transisi penjajahan berdarah menuju kemerdekaan cemerlang. Tentunya, pada suasana tersebut, para sastrawan mulai memikirkan ciri khas sastra pada angkatan 50-an dan masalah kebudayaan yang sedang dialami oleh Indonesia untuk membedakan dari angkatan sastra sebelumnya. Pada tahun 1950 juga didirikan Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat sebagai suatu organisasi kebudayaan dalam naungan DKI. Karakteristik pengkaryaan antara Angkatan 45 dan Angkatan 50 tidak jauh beda, hanya saja pergulatan politik yang membuat pembabakan periode sastranya menjadi berbeda. Angkatan 50 menjadi gambaran dunia sastra Indonesia setelah kemerdekaan. Indonesia mulai membangun pemerintahannya sendiri, lalu muncul berbagai partai politik dengan lambang kebudayaannya masing-masing. Ciri-ciri sastra Angkatan 50. Ciri-ciri karya sastra Angkatan 50.
Pada angkatan 50, yang membedakan dengan periode lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, didominasi cerita pendek dan kumpulan puisi. Yang kedua, pusat kegiatan sastra makin banyak jumlahnya dan sudah meluas ke seluruh pelosok Indonesia. Yang ketiga, kebudayaan daerah dan sastra nasional Indonesia diungkapkan dengan lebih mendalam. Yang keempat, nilai keindahan karya sastra mulai diukur dengan karakteristik sastra Indonesia sendiri. Karya sastra dan para tokoh penggerak angkatan 50. Karya sastra dan para tokoh angkatan 50-an. Sastrawan yang menoreh karirnya di angkatan ini antara lain Sapardi Djoko Damono, N. Hadini, Budi Dharma, Taufik Ismail, Umar Khayyam, Gunawan Muhammad, Haji Rosidi, dan lain sebagainya. Karya-karya pada tahun 50-an diantaranya yang pertama, kumpulan cerpen Orang-Orang Bulan Mutan pada tahun 1950 karya sastra Budi Dharma. Yang kedua, kumpulan puisi tirani pada tahun 1966 karya Taufik Ismail. Kemudian, kumpulan cerpen Di Tengah Keluarga pada tahun 1956 karya Haji Rosidi. Yang keempat, puisi Simponi 1957 karya Subagio Sastrowardoyo dan karya sastra lainnya. Kesimpulannya, pada karakteristik atau ciri sastra periode 45 dan 50 ternyata tidaklah jauh berbeda. Namun, karena adanya pergulatan politik yang membuat pembabakan periode sastranya menjadi berbeda. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.